Salam Guru Penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Wonosobo. Saya sendiri Kusmadi, SPD dari SMA Negeri 2 Wonosobo. Dan rekan saya Ida Diana Riza dari SMP Negeri 2 Wonosobo. Saya Gratiana Ningratri Sinta Dewi dari SMP Negeri 4 Wonosobo. Saya Nurti Agriati SPD SD dari SD Negeri 5 Wonosobo. Dan saya Arifin SPD SD dari SD Negeri 2 Bomerto. dalam kesempatan kali ini kami berkolaborasi memainkan peran 3 siklus dalam supervisi akademik berbasis coaching. Salam Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Ida? Alhamdulillah sehat Pak Arifin. Alhamdulillah. Bu Ida, hari ini kita bertemu di ruangan ini untuk kegiatan praobservasi berkaitan dengan kegiatan coaching yang akan Bu Ida lakukan besok untuk kegiatan coaching bersama Bu Nana. Betul Bu Ida? Betul sekali Pak Arifin. Bu Ida, dalam persiapan coaching yang pertama akan saya ulas dulu berkaitan dengan rubrik penilaian yang nanti akan saya lakukan. Yang pertama, harapannya nanti Bu Ida dalam coaching menerapkan prinsip coaching yang terdiri atas kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang kedua adalah Bu Ida memakai kompetensi yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif selama coaching berlangsung dan mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk jawab pertanyaan tersebut tentu harus mampu mendengar dengan rasa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk selalu mengikuti alur tirta, yaitu berupa tujuan, identifikasi masalah, rencana tindak lanjut dan juga tanggung jawab. Begitu Bu Ida? Baik Pak Arifin, siap. Saya akan melaksanakan coaching terhadap Bu Nana menggunakan prinsip-prinsip coaching tentunya Pak Arifin, kemudian menggunakan kompetensi sebagai seorang coach ya, dan yang pasti harus urut rutut sesuai dengan alur tirta Pak Arifin. Siap, terima kasih. Ya. Izinkan untuk mengawali kegiatan hari ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kemampuan apa atau kompetensi apa yang ingin Bu Ida kembangkan pada kegiatan coaching pada hari ini? Ya. Setelah kegiatan coaching nantinya itu saya ingin sekali memiliki kemampuan dalam menggali pertanyaan yang berbobot Pak Arifin. Ya. Itu menurut saya masih kurang dalam hal itu. Jadi yang ingin Bu Ida sasar adalah pertanyaan berbobot dalam kegiatan itu tersebut. Betul. Oke. Kemudian yang kedua, bagaimana yang nanti Bu Ida ingin untuk saya amati itu bagian yang terpenting itu yang sebelah mana? Ya. Saya mohon Pak Arifin untuk lebih banyak mengamati saya ketika sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu menggali pertanyaan berbobot. Ya, harapannya Pak Arifin bisa melihat bahwa saya itu bisa mengungkapkan pertanyaan yang merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka, sehingga bisa menggali coaching saya lebih dalam lagi. Oke, berarti yang terakhir Bu Ida, apa harapan dari observasi yang akan saya lakukan besok? Ya, tentunya meningkatkan kompetensi saya ya Pak Arifin. Semoga kedepannya saya ingin bisa melakukan proses coaching yang menerapkan prinsip-prinsip coaching tentunya, dan juga saya memiliki kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach ya, dan tentunya harus dalam melaksanakan proses coaching selanjutnya saya harus runtut atau urut sesuai dengan alur tirta. Begitu Pak Arifin. Oke, terima kasih Bu Ida atas segala pertanyaannya. Nanti pada saat coaching akan saya dampingi Bu Ida, akan saya catat setiap alur dan tahap-tahapan yang akan Bu Ida lakukan, sehingga nanti harapannya kompetensi yang Bu Ida sasar nanti bisa tercapai dan melebihi dari ekspektasi. Siap Pak Arifin. Demikian Bu Ida, Ya. sampai bertemu lagi di kesempatan yang akan datang.
Terima kasih Bu Ida. Sama-sama Pak Arifin. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang Bu Ida. Apa kabar nih? Baik Bu Ida. Iya. Bu Ida bagaimana? Baik-baik, sehat dan semangat selalu. Oke. Bu Nana, ada apa nih? Kok katanya pengen ketemu saya? Ada yang mau diobrolin? Mau ada apa ini? Iya ini Bu Ida, saya tuh lagi galau Bu Ida. Kemarin kan saya ngajar di kelas 8C. Itu saya itu cukup merasa bahwa saya itu guru yang gagal Bu. Masa ketika saya mau melakukan assessment itu kemudian saya mengajukan latihan, saya pikir saya sudah memberikan materi, kemudian sudah ada latihan, dan saya pikir murid-murid saya sudah paham. Ternyata ketika saya mau persiapan assessment, saya lontarkan pertanyaan, kenapa murid tidak, ada beberapa murid yang tidak bisa menjawab. Ternyata setelah saya cek, mereka itu tidak mencatat Bu. Oh, Gimana gitu jalan, mereka nggak punya modal untuk assessment kan? Oh, gitu. Iya. Berarti menjelang asesmen gitu ya. Ya mau assessment. Mau asesmen. Kemudian Bu Nana ingin ceritanya berlatih untuk asesmen yang akan datang. Iya. Dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada murid-murid Bu Nana. Ternyata muridnya Bu Nana Ada yang tidak punya catatan. waduh. Saya kan merasa gemes Bu. Iya. Ya, terus apa sih yang ingin Bu Nana dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Ya saya ingin ada solusi apa sih yang bisa saya lakukan ya Bu supaya murid-murid saya itu memiliki inisiatif, nggak usah disuruh-suruh, nggak usah ditengok-tengok, nggak usah dicek, itu sudah inisiatif untuk mencatat. Padahal saya sudah berkali-kali silakan nih ya dicatat. Ini hal penting, paham? Saya sudah pelan-pelan step by step. Kebetulan kelas yang saya masuki kelas yang paling low dari kelas-kelas yang lain. Waduh, iya. Begitu, jadinya kok ya saya ingin ada solusi apa sih yang harus saya lakukan gitu. Berarti inginnya Bu Nana tuh anak-anak lebih aktif lagi Betul. dalam mengikuti pembelajaran. Iya. Selama ini, selama Bu Nana mengajar ya pada murid-murid Bu Nana, pernah tidak Bu Nana merasakan murid-murid Bu Nana itu dalam kondisi mereka itu aktif seperti yang Bu Nana impikan? Oh ya sebenarnya sih pernah ada. Kebetulan kan kelas yang A, B itu menurut saya lebih dari kelas yang C ini ya. Tapi kalau khusus di kelas C ya ada yang aktif juga. Iya, Tapi iya. kan hanya berapa persen, paling hanya 2-3 orang. Dan yang lainnya itu pasif gitu Bu, klemprak kayak kumbang gitu. Iya. Baik. Oh gitu. Berarti yang kelas A dan B ini lebih aktif menurut Bu Nana daripada kelas yang ini sedang dihadapi Bu Nana kelas C ini. Bu Nana punya rencana apa kira-kira ke depan kalau kok kelas C tidak seaktif kelas A dan B ya? Saya merasakan pernah mengajar di kelas A dan B itu anak-anaknya kok lebih aktif. Nah ini berarti kira-kira Bu Nana punya rencana apa ke depan? Menurut saya mungkin yang anak-anak tidak bersemangat itu mungkin bisa jadi mereka belum siap untuk belajar mungkin ya Bu Ida ya. Iya. Berarti di sini ketika saya masuk kelas ya tidak langsung materi mungkin ya. Jadi saya perlu ice breaking dulu, membuat mereka bersemangat, menanyakan kabar mereka. Jadi istilahnya mereka itu jadi merasa lebih diperhatikan. Mungkin mereka membawa masalah dari rumah. Itu mungkin ya akan saya lakukan seperti itu dulu Bu. Jadi saya ingin membuat mereka fokus belajar dulu. Jadi istilahnya KSE-nya akan saya gunakan dengan lebih di kelas tersebut. Berarti yang bisa Bu Nana lakukan di waktu dekat ini kira-kira yang paling cepat, yang paling dekat yang ingin segera Bu Nana laksanakan di kelas Bu Nana ini apa? Besok minggu depan Bu, karena kan hari ini P5 jadi saya tidak masuk kelas. Iya. Jadi paling tidak nanti saya siapkan apa yang ingin saya lakukan untuk membuat mereka bersemangat. Mungkin minggu depan Bu, hari Senin nanti saya akan menyiapkan supaya siswa saya itu bersemangat. Itu yang ingin saya harapkan. Berarti dalam waktu dekat, mungkin dalam minggu depan gitu ya, karena Iya. sekarang sedang pelaksanaan P5, Bu Nana ingin mempersiapkan anak-anak itu dalam kondisi mereka siap untuk belajar. Bisa diawali dengan ice breaking terlebih dahulu. Oke. Berarti untuk menyiapkan ice breaking ini Bu Nana membutuhkan bantuan dari pihak lain atau Bu Nana bisa mengusahakan sendiri dengan cara apa begitu? Jelas kalau pihak lain ya, misalnya saya melihat praktik baik dari kemudian teman-teman yang sudah melaksanakan dalam yang pasti saya itu melihat dari Instagram, dari Reel itu kan ada juga kan Iya, itu banyak banyak sekarang. ya. Saya mencari referensi dari sana. Oke.
ukuran keberhasilannya apa nih? Ukuran keberhasilannya ada perubahan sikap Bu. Jadi ketika saya masuk itu siswa bisa menjawab pertanyaan, paling tidak mereka punya catatan. Iya. Berarti sudah semangat nih Bu Nana nih. Iya. Siap menyiapkan banyak speaking untuk mulai pertemuan di minggu depan begitu ya. Siap, Oke. ya. Saya ingin melihat nih ke depan Bu Nana sudah mengajar di kelas dengan lebih bersemangat lagi, Amin. dengan anak-anak yang lebih aktif. Iya. Kapan nih kira-kira saya bisa ketemu Bu Nana lagi untuk menanyakan bagaimana kondisi kelas Bu Nana nih sekarang setelah diawali dengan kesiapan belajar yang baik dari Oke, anak-anak? mungkin karena ini akan saya terapkan minggu depan, berarti 2 minggu lagi beda. Oke. Semoga apa ya, saya harapkan itu bisa tercapai dan saya nanti akan kembali menceritakan kepada Vida. Oke, berarti kita bertemu lagi 2 minggu lagi. 2 minggu lagi ya, dengan melihat Bu Nana sudah lebih aktif dan lebih Amin. bersemangat, anak-anak juga lebih baik lagi, siap lagi dalam belajar. Ya. Oke, baik Bu Nana, bagaimana perasaannya setelah mengobrol, kita berbincang-bincang sebentar nih? Apa perasaan Bu Nana sekarang? Wah, saya sudah lega ini Bu. Saya tadi itu rasanya itu panas, Iya. jengkil gitu ya Bu. Iya, Tapi oke. sekarang setelah saya mengungkapkan unek-unek saya dan Vida mendengarkan Oke. saya, kemudian memberi semangat saya jadi bersemangat Bu. Oke, baik. Semoga sukses ya Bu Nana ya. Amin, Kita ketemu ya. lagi 2 minggu ke depan. Baik, siap, Oke, Vida. baik. Selamat siang Bu Nana. Selamat siang Vida, sampai jumpa Oke. lagi. Selamat siang Bu Ida. Selamat siang Pak Arifin. Alhamdulillah kegiatan untuk observasi coaching Bu Ida dengan Bu Nana sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama apa perasaan Bu Ida ini setelah melakukan proses coaching dengan Bu Nana kemarin? Pastinya yang pertama lega Pak Arifin ya. Dan merasa senang karena sudah bisa melaksanakan proses coaching terhadap Bu Nana dengan baik, sudah urut sesuai dengan alur Tirta dan menerapkan prinsip-prinsip coaching begitu. Nah ini kalau menurut Bu Ida sendiri ini dari target yang Bu Ida inginkan kemarin, kira-kira pada saat proses coaching kira-kira sudah tercapai atau belum Bu Ida? Ya. Menurut saya tadi saya sudah melaksanakan proses coaching sudah urut sesuai dengan alur Tirta yang pertama, kemudian saya juga sudah menerapkan prinsip dalam coaching yaitu yang pertama prinsip kemitraan di mana Bu Nana saya tempatkan sebagai mitra saya begitu, dan kita juga sudah menggali pertanyaan secara kreatif begitu terhadap Bu Nana, dan tentunya hal ini dapat memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Bu Nana. Saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan dengan aktif, kemudian saya hadir penuh di situ dan tentunya mengajukan pertanyaan dengan rasa. Ini Bu Ida terkait dengan apa yang sudah Bu Ida lakukan, saya ada sedikit catatan dari apa yang sudah panjenengan lakukan. Dari awal panjenengan menginginkan untuk memperbaiki pada pertanyaan berbobot. Alhamdulillah pada saat kemarin dilakukan panjenengan sudah memberikan pertanyaan yang baik, yang berbobot, yang memancing coach untuk menyampaikan pendapatnya, solusi-solusi terhadap masalahnya, sehingga langkah-langkahnya juga panjenengan sudah tidak terlewat, prinsipnya dilakukan, kompetensinya dilakukan, alutannya yang penting juga dilakukan. Jadi alhamdulillah panjenengan sudah sukses untuk kegiatan coaching kemarin dengan Bu Nana. Nah yang terakhir Bu Ida, harapannya itu apa? Harapan terhadap apa yang sudah baik ini? Harapannya tentunya saya ingin lebih banyak lagi menerapkan percakapan berbasis coaching ini supaya tentunya meningkatkan kompetensi saya, terutama akan saya terapkan percakapan coaching ini terhadap rekan sejawat. Oke Bu Ida, terima kasih atas segala jawabannya, segala kegiatan aktivitas hari ini dan kemarin, sehingga harapannya tidak hanya hari ini saja tapi di lain-lain waktu ditingkatkan lagi kolaborasi dengan teman, dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, sehingga akan meningkatkan kemampuan kompetensi Bu Ida itu sendiri. Baik. Demikian Bu Ida, Siap. atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.